Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading, pembacaan umum untuk semua penonton ya. Jadi tentu saja nggak bisa cocok untuk semuanya, mungkin hanya beberapa saja yang bisa cocok. Silakan kalian simak dari awal hingga akhir ya. Kalau memang bacaan kali ini itu tidak sesuai atau tidak sama seperti yang kalian alami, berarti bacaan kali ini memang bukan untuk kalian tetapi untuk orang lain yang juga nonton video ini ya. Dan untuk kalian yang mungkin kali ini nggak resonate, kalian bisa nonton video saya yang lainnya, mungkin di sana ada yang lebih resonate. General reading saya tidak menentukan tema apapun ya, saya menyerahkan sepenuhnya kepada semesta. Apapun yang ditunjukkan semesta melalui kartu saya akan saya bahas dan saya bacakan untuk kalian semuanya. Energi general bisa terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan. Silakan kalian sesuaikan ya, kalau memang nggak cocok ya jangan dipaksakan. Mending nonton video saya yang lainnya seperti itu. Kita lihat terlebih dahulu temanya teman-teman ya. Temanya kali ini tentang ceritanya siapa? Apakah ini cerita kalian ya? Semoga banyak yang ketarik energinya sehingga kalian bisa mendapatkan manfaat positif dari bacaan kali ini. Oke, kita mulai. Sebelum mulai, saya mau memberikan pewangian dulu supaya moodnya lebih bagus ya. Supaya moodnya lebih bagus. Oke. Ini baunya enak banget. Maharaja. Oke, kita mulai ya teman-teman. Saya mau ambil dari deck ini 3 kartu ya, 3 kartu untuk mengetahui temanya tentang apa. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Mohon maaf saya libur 4 hari ya, saya ke Jogja. Untuk yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe ya. Dan bunyikan tanda loncengnya serta like, share juga komen sebagai dukungan kepada channel ini. Oke, kita lihat. Silakan fokus ya. Healing heart. Oke. Oke, healing heart di sini. Ini bisa kalian atau seseorang yang kalian pikirkan ya. Sampai sini masih bisa vice versa terbolak-balik. Di sini healing from heartbreak. Ya, jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang nonton ini atau mungkin seseorang yang terhubung atau terkoneksi berdealing dengan kalian ini sedang menyembuhkan luka dari hatinya, luka hati ya, dari mungkin putus cinta ya, atau mungkin satu hubungan yang sifatnya itu toksik ya. Kemudian di sini saya juga melihat satu hubungan, ini hubungannya bisa asmara atau apapun ya. Ya, tapi menyangkut bahwa hubungannya ini menyebabkan luka batin ya. Kemudian di sini ada hubungan-hubungan yang mungkin walaupun bukan asmara tapi hubungannya itu seakan adiksi ya. Adiksi itu kecanduan ya, seperti tidak bisa lepas atau sulit untuk melepaskan. Nah, oke, seperti itu ya. Kita lanjut ya. Kita lihat selanjutnya. Apa ini? Girl talk. Oke. Di sini entah kalian, entah dia. Itu ada yang sedang berusaha untuk moving on, bergerak ya. Bergerak untuk apa? Untuk memulihkan hati ya. Ada fase-fase di mana kalian menghabiskan waktu alih-alih hanya terpuruk meratapi perasaan yang sakit ya, mending saya pergi sama teman, mending saya happy fun ya, having fun, happy-happy, entah itu sendiri ataupun saya melihatnya di sini dengan orang lain ya. Kemudian menikmati hidup saya melihatnya seperti itu. Ini bisa seseorang yang kalian pikirkan ya, silahkan kalian sesuaikan. Kemudian di sini,
Kalau dibilang kalian terpuruk sekali, saya bilang enggak ya. Kalau ini kalian, kalau dibilang terpuruk sekali enggak, karena di sini saya lihat mengalihkan ya, mengalihkan, rasa-rasa yang enggak enak ya, sakit hati dan sebagainya, kekecewaan terhadap satu hubungan, terhadap seseorang atau mungkin ingin melepaskan ketoksikan ya, hubungan yang toksik. Kalian berusaha untuk menghabiskan waktu bersama, teman-teman atau mungkin happy-happy sendiri, belanja-belanja kek, atau mungkin traveling, atau mungkin kalian, ya pokoknya menikmati hidup versi kalian sendiri ya, seperti itu. Kita lihat lagi. Oke, kisses. Oke, di sini ada unconditionally love. Ada giving and receiving affection, falling in love. Ada karmik. Di sini saya melihatnya ya, bukan berarti moving on. Itu benar-benar bisa melupakan. Di sini saya lihat ada beberapa yang berusaha melupakan walaupun belum lupa, masih sering teringat, masih ada memori-memori, mohon maaf ya saya batuk. Memori-memori yang masih teringat antara kalian dengan seseorang ini, karena di sini juga ada hubungan karmik. Hubungan ini mungkin ya, saya melihatnya beberapa kadang-kadang datang, kadang-kadang pergi, atau mungkin hubungannya on off ya. Kalau memang sering putus ya balik-balik lagi ya, sering ini terjadi. Kemudian di sini, walaupun berusaha untuk melepaskan atau mungkin berusaha untuk melepaskan, sudah melupakan ya. Di sini, ingatannya tentang seseorang ini nggak bisa hilang ya. Kalaupun memang kalian sudah bisa melupakan seseorang ini ya, orang ini yang nggak bisa melupakan kalian, saya lihatnya seperti itu. Ya karena hubungannya karmik. Tapi kalau ketemu, kalau terhubung ya, mungkin ketemu, chatting, bertengkar, sering bertengkar, saya merasakan seperti itu. Ya kalau kalau nggak ketemu kangen, kadang-kadang liatin fotonya, mengingat-ingat momen, mungkin, mungkin rekaman suaranya atau mungkin lihat chatting-nya yang belum terhapus ya, atau mungkin yang disimpan, terus voice note-nya mungkin seperti itu ya, mungkin, intip-intip, IG-nya atau apanya, medsosnya yang lain ya, sosial medianya seperti itu. Di sini karena apa, terkadang walaupun berusaha moving on, berusaha, melupakan atau mungkin berusaha healing sama teman-temannya ya atau having fun sendiri ya, mesti selalu teringat, masih ingat gitu loh. Kemudian, kadang-kadang di sini saya juga merasakan seandainya saya pergi ke sini atau mungkin saya happy-happy ini, ada dia ya, sama dia, seseorang yang berusaha dilepaskan ini, sering-sering merasa seperti itu. Kemudian di sini walaupun melepaskan, perasaan itu nggak hilang ya. Dan di dalam hubungan, bersama seseorang yang terhubung begini ya, saya lihatnya itu, mmm, banyak pelajaran yang diambil atau mungkin, dengan bolak-baliknya dia datang dan pergi atau mungkin putus nyambungnya kalian, hubungan yang on off ya, itu banyak pelajarannya gitu ya. Termasuk di sini saya merasakan pelajarannya adalah, sekalipun tidak bersama, tidak terkoneksi, tidak berkomunikasi sekalipun, eee walaupun, sudah mungkin ada beberapa yang benar-benar melepaskan, di sini saya merasakan, ada yang nggak berat loh, ada yang nggak berat, masih inget, tapi ngingetnya itu pun juga nggak begitu pengaruh ya, nggak begitu inget sih inget aja gitu ya, tapi nggak membuat terus jadi gimana gitu ya, cuman kangen ya. Tapi, energinya saya rasakan itu tipis sekali ya, walaupun ingat tidak begitu berpengaruh. Tapi hubungan karmik ini, masih lekat, artinya begini, kalau kalian kembali lagi berkomunikasi atau kembali lagi bertemu atau terhubung kembali ya, karmik ini jalan lagi, ya. Jadi kayak satu sama lain itu, ada aja trigger-nya yang untuk membuat kalian jadi konflik, bertengkar, kemudian pisah lagi, terus nanti, nyambung lagi gitu terus ya. Kemudian di sini tuh, saya melihatnya banyak, luka batin yang kalian alami karena ya itu tadi, datang dan perginya. Di sini saya merasakan kalian yang sudah sangat tulus sama orang ini ya, memang nggak bisa dipungkiri karena mungkin manusiawi ya, walaupun tulus itu tidak menuntut balasan apapun tapi, eee, berusaha untuk
apa ya, berusaha untuk nggak sakit hati, tapi nggak bisa. Sakit itu tetap terasa, manusiawi banget ya. Walaupun di sini banyak sekali yang tertarik energinya ke sini itu sebenarnya ya sudahlah, saya cukup mendoakan dia, saya, mendoakan dia bahagia. Kalau dia bahagia, saya pun juga bahagia. Banyak yang seperti itu. Karena apa? Saking cintanya. Jadi saking cintanya, walaupun terluka, walaupun dikecewakan, walaupun sakit hati ya, ya sudah yang penting kalau memang itu maunya bersikap yang karmik tadi ya, yang bersikap mungkin datang dan pergi atau bersikap seenaknya, ya sudahlah walaupun di sini hati susah ya. Hati susah di sini tidak ada usaha untuk, mengkonfrontir atau apa ya, mengkonfirmasi satu sama lain, enggak. Dibiarkan, biarlah hati ini luka ya, saya sembuhkan sendiri dengan cara saya ya. Walaupun saya memang nggak bisa melupakan sepenuhnya, saya sering, ingat gitu ya. Tapi ya sudahlah ya, saya nggak menuntut apapun karena ini adalah bentuk dari ketulusan saya. Nah seperti itu. Apakah ini cerita tentang kalian atau ini energi-energi kalian atau bukan ya? Silakan tulis di komentar. Kalau memang kali ini nggak cocok nggak apa-apa ya, karena ini adalah general. Bacaannya mungkin yang saya sebutkan tadi mungkin hanya beberapa saja yang bisa cocok sama kalian atau mungkin nggak cocok sama sekali atau mungkin semuanya cocok. Monggo silakan, bebas karena ini general. Karena ini general, kalau untuk kalian yang ingin personal reading dibacakan untuk kalian sendiri silakan personal reading berbayar dan caranya nanti akan saya bahas di akhir video ya. Untuk kalian yang ingin personal reading dibacakan untuk permasalahan kalian sendiri, energi kalian dan orang yang kalian pikirkan, silakan personal reading ya. Nanti di akhir saya jelaskan akhir video ini. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Untuk seseorang yang kalian cintai dengan tulus ini, walaupun menyakitkan, kalian tidak apa ya, kayak tidak meminta penjelasan lebih, lebih detail atau apapun, kalian berusaha untuk, ya sudahlah saya sembuhkan sendirilah, saya nggak butuh konfirmasi validasi atau apapun dari dirimu lah, saya atasin sendiri ya, seperti itu. Walaupun tidak dipungkiri hati ini masih ingat gitu ya. Coba seseorang yang terhubung dengan kalian dan cerita seperti itu ya, kita tarik energinya ya. Siapa sih dia? Seseorang yang terhubung dengan kalian dengan cerita yang tadi saya sebutkan. Energi seseorang yang terkoneksi dengan kalian dengan cerita yang seperti tadi ya, kita lihat bagaimana dia. Siapa sih dia ya? Siapa sih dia seseorang ini? Kita lihat. Siapa sih dia? Siapa sih dia? Bagaimana energi dia ya? Kita lihat. Oke. Orangnya itu adalah orang yang kalau saya lihat sih lumayan cerdas ya, lumayan cerdas. Walaupun mungkin tampaknya dari kacamata kalian orangnya on ya, tapi saya lihat enggak. Di sini orangnya banyak ilmunya ya. Secara mungkin IQ lumayan tinggi ya. Kemudian orang ini lebih mengutamakan logika, alam pikiran daripada perasaannya. Ini adalah orang-orang yang sangat logis, pemikirannya logik ya. Orang-orang yang mengedepankan logika seperti itu. Kita lihat lagi ya. Siapa sih dia? Orang ini adalah orang yang melihat segala sesuatu dari sudut pandang duniawi atau materi. Saya lihatnya lebih ke materi. Orangnya itu suka nyusuh, tahu ya? Nyusuh itu apa ya? Hoarding ya, hoarding itu kayak suka menimbun, suka nyimpen-nyimpen barang-barang. Mungkin orang-orang yang suka akan koleksi-koleksi seumpamanya ya, orang yang suka, mesin-mesin gitu ya, ngumpulin mur, baut, tang, gitu-gitu itu ya. Atau mungkin kalau cewek mungkin ngumpulin punya koleksi-koleksi tas, skincare atau seperti itu ya. Dan orangnya itu memang orang yang selalu menjaga kehidupannya, segala sisi kehidupannya harus secara aman. Contoh ya, orangnya itu harus punya saving, tabungan atau mungkin segala sesuatunya dia pikirkan ya terkait dengan ini. Dia itu selalu gini loh, memikirkan bagaimana
supaya hidupnya itu aman terus ya. Jadi orang ini sangat khawatir kalau hidupnya nggak aman ya. Jadi contohnya ya mau keluar-keluar gitu harus ada pegang duit gitu ya. Nanti takutnya bocor ban apa-apa. Orang yang terlalu memikirkan hal-hal yang seperti itu dan sangat khawatir sama hal-hal yang sedikit saja mengusik keamanan dan kenyamanannya dia. Ini agak di atas standar. Orangnya jadi, model-model yang serba khawatir ya, sering khawatir. Karena apa? Karena logikanya terus bermain, "Kalau saya begini jadi begini, kalau saya gini," gitu terus ya. Ini orang lelah di pikiran biasanya ya, mikiran orangnya. Seperti itu. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Siapa sih dia? Orang ini memang mengandalkan kemampuannya sendiri. Orang ini mungkin single fighter ya, single fighter dalam artian itu, bukan orang yang suka dengan teamwork. Dia kalau bekerja lebih nyaman sendiri ya, karena dia sangat paham kemampuan dia. Dia lebih percaya diri kalau sendiri. Kemudian di sini adalah orang-orang yang, eee moving forward itu seperti orangnya itu satset gitu ya. Satset apa ya, orangnya bergerakannya sangat cepat ya. Lebih 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 cepat kalau dia itu, lebih nyaman kalau bergerak sendiri ya daripada dengan teamwork ya seperti itu. Jadi orang ini lebih nyaman kalau bergerak, lebih lincah kalau dia sendiri bukan dengan bersama-sama dengan temannya. Orang ini lebih banyak mengerjakan segala sesuatu itu sendiri. Kemudian di sini adalah orang-orang ini adalah orang-orang yang sebenarnya memang, tidak terlalu menyukai banyak perubahan, orangnya monoton saya lihat ya, agak konvensional jadi dia itu, biasanya melakukan segala sesuatu itu berdasarkan rutinitas ya. Dia, orangnya dalam menjalankan rutinitas itu nggak boring ya. Jadi seumpamanya dari bangun tidur dia sarapan, habis sarapan berangkat kerja atau itu dilakukan bertahun-tahun itu nggak ada masalah. Dan saya melihatnya juga di sini adalah orang-orang yang, apa ya, ingin ingin saya merasakan ya di sini, dia ini adalah orang-orang yang ingin melupakan kenangan-kenangan ya, kayaknya kenangan bersama kalian itu ingin dilupakan, tapi saya lihat di sini nggak bisa lepas, terutama adalah kebaikan-kebaikan kalian. Orang ini nggak bisa ingat, nggak bisa bukan nggak bisa ingat, nggak bisa melupakan ya. Kemudian di sini saya juga merasakan orang ini ya, sosok ini seseorang yang mikiran dan secara logika itu lebih 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 utama ya, lebih lebih kencang energinya. Orang ini tahu kok kalau kalian itu, banyak tersakiti oleh sikapnya, tahu loh orang ini ya. Kemudian di sini orang ini, adalah orang-orang yang memang mungkin dalam berhubungan dengan kalian ya, saat terhubung dengan kalian, itu tidak terlalu, eee, tidak terlalu royal, ngerti nggak sih? Nggak terlalu, sama ngasih-ngasih kalian itu biasanya terbatas ya. Jadi untuk seseorang ya, yang mungkin berdealing dengan kalian dengan cerita yang seperti ini, tapi orangnya suka ngasih-ngasih terus ya, nggak pelit gitu ya. Ini enggak, ini ya kalau dibilang pelit sih enggak, tapi orang ini karena saya bilang tadi, orangnya itu secure ya, harus mengutamakan keamanannya sendiri ya, zona aman dan nyamannya sendiri. Kalau memang dia punya uang contoh ya, punya 100.000 seharusnya, kalau memang dia mau dia akan kasih semua ke kalian, tapi dia mikir untuk bensin, untuk apa, ini terlalu perhitungan orangnya seperti itu. Jadi nggak bisa, totalitas secara mungkin giving sama kalian gitu ya, untuk memberikan sesuatu sama kalian itu nggak bisa, eee, nggak bisa terlalu dermawan, saya lihatnya seperti itu. Intinya gimana sih Bunda? Ya agak pelit lah ya perhitungan, seperti itu ya. Kita lihat lagi siapa si dia, ya. Apakah sampai sini si dia ini adalah si dianya kalian atau bukan ya? Kita lihat lagi ya. Kita lihat siapa si dia. Seseorang ini adalah orang-orang yang punya trauma
ya. Orang yang pernah sakit hati sama kalian ya, kalau memang ini masih bisa terbolak-balik ya. Kalau memang, ini tadi adalah energi seseorang yang kalian pikirkan mungkin justru terbalik, ini adalah kalian sering sakit hati sama dia ya. Tapi kalau memang terbaca yang dari tadi adalah energi yang healing heart tadi adalah kalian ya, ini mungkin orang ini, saya rasa juga pernah punya perasaan sakit sama kalian, ya. Atau memang dia di masa yang lalu itu pernah punya trauma ya. Jadi bukan orang yang pernah punya luka batin juga, mungkin sama dengan kalian ya, dengan versi yang berbeda, mungkin seperti itu. Kemudian di sini ada Seven of Swords ya. Orang ini adalah sebenarnya dari sudut pandang kalian, kalian melihatnya orang ini sering cheating ya. Orang ini sering curang sama kalian ya. Mungkin juga sering bohong memang ya. Saya melihatnya di sini orangnya adalah being selfish. Orang ini agak egois ya, lebih mementingkan dirinya sendiri seperti yang saya bilang tadi bahwa orang ini lebih lebih, apa ya, cenderung, ingin selalu berada di zona aman dan nyamannya dia sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Jadi cenderung dia itu adalah selfish ya, dan orang ini memang, dishonesty ya. Di sini saya melihatnya orangnya jarang jarang berkata jujur, mungkin banyak dramanya ya, banyak drama ya. Dan mungkin beberapa kali juga orang ini pernah berbohong atau ketahuan berbohong sama kalian ya, seperti itu. Oke, kita lihat ya. Di sini The Tower ya. Orang ini adalah mungkin memang hubungan dengan kalian memang sedang tidak baik-baik saja, bisa hubungannya sudah berantakan atau orang ini memang saya melihatnya dan merasakannya, orang ini sering menjadi penyebab hubungan bersama kalian itu sering runtuh ya atau mungkin seperti yang saya bilang di awal sering putus nyambung. Penyebabnya yang lebih sering adalah dia ya, dia sebagai penyebabnya. Kemudian orang ini adalah orang yang punya intuisi lumayan kuat ya. Mungkin dia tarot reader atau mungkin dia itu adalah orang-orang yang sok tahu juga ya, sok merasa intuisinya paling kuat ya. Saya merasa kamu gini dan gitu ya, aku feelingku gini, feelingku gitu. Ini mau hujan kayaknya ya, padahal mendung tak berarti hujan ya. Kayak sedikit-sedikit cenayang-cenayang sok tahu gitu ya. Dan orang ini adalah orang-orang yang the moon itu adalah orang-orang yang punya banyak ilusi dan fantasi. Saya merasakan mungkin orang ini mungkin walaupun orangnya logis ya, tapi sering memimpikan atau berangan-angan terlalu tinggi. Saya lihatnya seperti itu, terutama saat mau tidur, saya melihatnya orang ini juga berilusi dan berfantasi tentang kalian, ya. Saya melihatnya di sini, orang ini beberapa ya, di sini ada orang main kartu atau apa di sini ya. Beberapa mungkin tarot reader ya, atau orang-orang yang tahu akan kartu ya, mungkin gambler, apa, penjudi yang suka main remi atau tarot reader mungkin ya, atau mungkin kartu lintering dan sebagainya. Orang ini dekat dengan hal yang seperti itu. Dan orang ini, saya melihatnya saat malam memang energinya lebih kuat, terkoneksi dengan kalian. Saya melihatnya seperti itu teman-teman. Oke, kita lihat lagi. Oke, di sini ada justice ya. Justice, oke. Orang ini adalah orang-orang yang mungkin sebelumnya walaupun terhubung dengan kalian on off ya. Saat off ya, dia banyak belajar kok. Banyak belajar, mengambil pelajaran, tapi ya entah kenapa ya manusiawi juga bahwa orang itu terkadang walaupun sadar mengambil pelajaran kadang-kadang juga diulang lagi ya. Kemudian di sini dia itu adalah orang-orang yang sering bimbang dalam memutuskan mana yang layak untuk dia, mana yang tidak ya. Jadi mungkin pada sebelumnya
berhubungan dengan kalian itu on off itu kadang-kadang dia juga karena kebimbangannya. Mungkin kadang-kadang memutuskan sepihak, tiba-tiba dia, bilang bahwa, hubungan ini nggak layak kek, ada yang dia prioritaskan kek ya, kemudian dia balik minta maaf ya, ngomong bahwa kamu adalah yang terbaik dan aku tidak bisa melupakan dirimu ya, kemudian gitu lagi gitu lagi. Saya merasakan seperti itu ya. Jadi ini adalah orang-orang yang sebenarnya tidak tetap hati. Kemudian orang ini saya melihatnya juga, orang-orang yang pernah saat saat yang sebelum-sebelumnya ya, on off sama kalian itu juga pernah mendapatkan karma saya lihat ya. Karma dari perbuatannya kepada kalian. Saya melihatnya seperti itu ya. Itu adalah orang-orangnya, silahkan kalian sesuaikan apakah ini dia atau bukan. Kalau memang bukan ya jangan ya. Mungkin ini sih dianya, orang lain yang juga nonton video ini seperti itu. Karena ini general. Mungkin ada sebagian yang cocok, mungkin enggak. Sebagian enggak, atau mungkin nggak cocok sama sekali, nggak masalah, oke? Karena ini energi rame-rame ya, massal pembacaannya. Jadi nggak bisa ketarik semuanya ya, yang dominan aja yang ketarik seperti itu. Oke, kita lihat ya untuk selanjutnya. Orang ini ya, saat kalian berusaha healing, mungkin ada beberapa yang berusaha mungkin lebih banyak menghabiskan waktu menyenangkan diri sendiri ya, mungkin dia pun juga merasa ataupun dia tahu. Apalagi untuk kalian yang seakan-akan happy aja tanpa dirinya ya. Bagaimana reaksi dia ya? Bagaimana reaksi dia saat melihat seperti itu? Melihat kalian happy bukan dengan dirinya ya, kita lihat. Saya melihat ya, di sini mau orang ini kok energinya panas ya. Saya merasakan energinya panas. Tapi kita cek ya, saat kalian bahagia atau berusaha membahagiakan diri sendiri tanpa dia ya, dia bagaimana reaksinya? Saya lihat energi dia, energi reaksinya dia ya. Melihat kau tidak lagi memprioritaskan dia, tapi memprioritaskan kebahagiaan kalian sendiri. Bagaimana reaksi dia? Oke. Gini ya, terutama untuk kalian yang dia tahu kalian traveling ya, kalian bergerak ke sana kemari. Di sini ada beberapa ya, walaupun nggak semua ya, beberapa karena ini general. Beberapa juga melakukan hal yang sama, dia pun traveling, dia pun juga moving on, berusaha untuk melupakan ya, berusaha untuk fokus kepada hal yang lain. Waduh, bales-balesan ya. Seperti itu. Kita lihat lagi ya. Bagaimana reaksi dia melihat kau bahagia, tidak dengannya ya. Mohon maaf. Saya melihatnya dia stuck aja, diem. Maksudnya dia mungkin tidak berusaha mendekat ya. Dia berusaha lihat suasana ya. Kalau memang kalian bahagia, saya merasa dia tidak berusaha mendekat, mungkin membiarkan kalian bahagia ya. Selain itu, dia juga nggak ingin ya, saya melihat ya, kalau orang yang uangnya pas-pasan nggak ingin kalau seandainya kalian ya, kepada dia kemudian minta dibahagiakan ya, nggak mau dia karena orangnya agak pelit seperti yang saya bilang tadi. Ya mending nggak apa-apa lah, baguslah kalian bisa bahagia sama orang lain atau dengan cara kalian sendiri tanpa meribetkan dia. Pelit banget ya. Karena dia nggak mau gitu loh untuk, nggak mau atau memang nggak punya ya untuk membahagiakan kalian yang mengandung duit-duit gitu ya, mungkin ngelencerin kalian ya. Yang mending nggak melihat kalian itu ngelencer sama orang lain walaupun di sini dia merasa ya sudah nggak apa-apa gitu, walaupun di sini ada keberatan ya, ada sedikit energi kayak ya wis gimana lagi ya, gimana lagi, saya pun nggak bisa ngasih kamu, saya nggak bisa membahagiakan kamu. Kalau kamu memang bahagia sama hal yang lain monggo silakan ya. Dan tapi di lain sisi dia pun juga berusaha untuk mungkin,
kayak nggak mau kalah gitu loh ya. Dia mungkin pergi walaupun mungkin tidak dengan cost yang tinggi ya, mungkin cuman ke pasar gitu ya, atau mungkin jalan-jalan cuman ngabisin bensin ya, tapi dia berusaha untuk tidak fokus kepada kalian. Karena di sini saya melihat dia pun juga menyadari bahwa dia, kurang bisa memberikan kebahagiaan untuk kalian. Jadi kalau memang kalian bisa bahagia sama yang lain atau dengan hal yang lain, dia pun juga oke gitu loh. Oke ya, kita lihat selanjutnya reaksi dia. Reaksi dia melihatmu bahagia tidak bersamanya, tapi dengan hal yang lain, dengan diri kalian sendiri, ya. Jadi untuk kalian seperti yang saya bilang tadi ya di awal, kalau kalian lagi terpuruk, nggak sedang bahagia atau tidak sedang, berusaha melupakan seseorang dengan cara kalian sendiri membahagiakan kalian sendiri ya, bacaan ini bukan untuk kalian, oke. Di sini saya melihatnya, dia reaksinya melihat kau bahagia, dia lebih membuat satu efisiensi ya, efisiensi malah pelit ya. Ya seperti yang saya bilang tadi mungkin dia akan, pergi-pergi supaya nggak ingat kalian tapi dengan hemat ya. Jadi kayak apa ya, versi pahi gitu ya, paket hemat gitu ya. Dan di sini dia lebih banyak menjalankan rutinitas dia seperti biasanya seperti yang saya bilang tadi, rutinitasnya kan monoton gitu ya. Dia lakukan mungkin bertahun-tahun ya dia melakukan itu aja ya, tapi mungkin sembari dengan mengalih-alihkan pikiran mungkin seumpamanya jemput anak gitu ya, jemput anak tapi dia puter-puter pulangnya gitu, itu kan ngirit cuman buang bensin aja, tapi dia nggak semuanya kemana atau mungkin, menjalani traveling yang keluar budget tinggi high cost gitu ya, enggak. Dan kemudian di sini saya melihatnya dia lebih, memanifestasikan energinya untuk, fokus kepada hal-hal yang sifatnya bisa menghasilkan ya secara materi. Orang ini lumayan, mata duitan soalnya ya, saya lihatnya gitu. Oke kita lihat bagaimana reaksi dia saat melihatmu bahagia tidak bersamanya. Mungkin jadi mungkin ini judulnya adalah, bagaimana reaksi dia saat kau bahagia tanpa dia gitu ya. Kita lihat reaksi dia, oke. Oke. Di sini dia itu dengan ya seperti yang saya bilang tadi sok intuitif ya. Sok feeling, dia itu memikirkan, membayangkan atau mungkin menebak-nebak bahwa, oh paling kamu begini, kamu begitu ya, tapi dengan perasaan yang kurang enak ya. Jadi bukan, oh ya sudah seperti yang saya bilang ya, kamu bahagia dengan yang lain atau dengan hal yang lain, dengan versimu sendiri monggo silakan. Walaupun seperti yang saya bilang tadi ya, hatinya agak ada ya, rasa-rasa yang kayak nggak terima ya. Kayak, eee kalau lihat kamu bahagia tanpa dia itu ya agak terluka hatinya. Kemudian di sini dia itu berusaha tapi ya, berusaha untuk tetap bijak ya, tetap bijak terus tetap, eee, apa ya, kayak menghibur dirinya supaya bisa menerima kenyataan itu ya. Nah makanya jangan pelit-pelit ya kan. Kalau memang kamu, nggak apa, nggak ingin kalian itu bahagia sama hal yang lain tanpa dirinya ya, ya kasihlah kebahagiaan, jangan terlalu pelit ya kan. Seperti itu, tapi dia di sini saya melihatnya, eee, kayak menebak-nebak tapi penasaran, tapi kepo, tapi nggak mau menunjukkan. Ada sisi-sisi gengsi dari dia. Mungkin bisa aja dia nanyain atau mungkin cari info tentang kalian ya, kemana aja atau bahagia sama siapa ya. Tapi di sini dia tidak melakukan itu ya, tidak melakukan itu. Kita lihat lagi reaksi dia ya, saat kalian bahagia tanpa dirinya. Reaksi dia saat melihatmu bahagia tanpa dirinya. Oke. Jadi di sini dia lebih fokus ya untuk meningkatkan, vitalitasnya ya. Jadi aktivitasnya ditingkatkan untuk meraih sukses ya. Untuk apa? Di sini saya melihatnya ya,
ada kayak yang ingin ditunjukkan sama kalian, kamu bahagia tanpa aku pun juga bisa bahagia tanpa dirimu. Ada energi-energi yang seperti itu. Tapi di sini masih dalam proses ngejar ya. Contohnya seperti saya bilang tadi, dia lebih memanifestasikan energi dia untuk cari hal-hal yang sifatnya material thing ya. Sehingga ingin menunjukkan pada diri kalian bahwa ini loh, aku juga tanpa kamu juga bahagia, aku tanpa kamu juga sukses gitu ya. Jadi dia ini ada energi gengsinya ya, nggak mau dipandang sebelah mata, nggak mau dipandang rendah ya. Walaupun saya lihat di sini lah orangnya pelit ya. Orang pelit apakah bisa kaya? Ya mungkin aja bisa ya, atau mungkin malah sulit gitu loh rezekinya ya. Siapa yang pernah tahu ya, rezeki yang ngatur bukan manusia ya. Manusia cuman berusaha dan berdoa ya, yang menentukan Tuhan. Jadi seperti itu sih. Kita lihat bottom of the deck-nya ya teman-teman ya. Bagaimana reaksi dia. The death. Di sini kayak ini ya, kayak kalau kuda ya, mohon maaf bukan saya menyamakan dengan kuda, tapi perumpamaan apa ya yang tepat? Kayak tuh kuda ya itu harus dilecut ya, dipecut ya. Supaya apa? Supaya jalannya lebih cepat. Nah, di sini dia seperti tercambuk ya, tercambuk untuk bertransformasi ya, untuk bangkit supaya bisa lebih semangat. Di sini rupanya dia lebih 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 tepatnya mengambil pelajaran saat kalian bahagia sama yang lain. Seperti dia memaknai bahwa, ya mungkin selama ini saya kurang kurang bisa membahagiakan, saya kurang kurang cukup memberi sehingga mungkin kau tidak bahagia denganku, mungkin bisa bahagia sehingga kau memilih, bersama orang lain, memilih menyenangkan diri kalian sendiri tanpa saya ya. Mungkin, di sini saya merasakan energi bahwa dia merasa juga bahwa dia kurang kurang royal ya, kurang dermawan ya, agak pelit sama kalian. Di sini, eee, dia mulai menyadari ya, itulah positifnya, memang ada kalanya memang seseorang harus diberi pelajaran ya, shock terapi dengan hal-hal yang seperti seperti ini tadi ya, seperti itu. Oke, kita lihat ya, berarti perasaannya kepada kalian ya, berarti sudah kecil dong, sudah nggak begitu besar. Nyatanya toh dia hanya fokus kepada hal-hal yang sifatnya materi, membiarkan kalian bahagia dengan hal yang lain ya, walaupun dia di sini hanya menebak-nebak saja ya. Dengan tebakannya ya dia pikir-pikir sendiri, dia logikakan sendiri, sakit-sakit hati sendiri ya. Tapi dia di sini memang saya melihat tidak melakukan apapun. Apakah dengan tidak melakukan apapun ya, dan dia hanya memfokuskan dengan hal-hal yang sifatnya materi ya, atau mungkin bahkan dia menyibukkan diri, dengan moving on juga ya, membalas dengan kamu bisa tanpa aku pun juga bisa tanpa kamu, seperti balas-balasan. Berarti perasaannya gimana? Kayaknya apakah sudah nggak berat lagi? Kita lihat ya, masih berat atau enggak ya? Kita lihat ya teman-teman ya. Apakah perasaannya sudah hilang ya? Sudah hilang, membiarkan kalian, ya sudahlah sana healing-healing sana ya, aku nggak bisa menyembuhkan luka batinmu ya, biarin kamu menyembuhkan luka batinmu sendiri gitu ya. Walaupun ada mangkelnya, ada ngamuknya, ada apa ya, ada marahnya, ada kecewanya ya. Pelit kok ya. Saya merasakan energi pelit ya. Atau memang mungkin beberapa mungkin nggak pelit ya, memang dia memang secara kemampuan finansialnya kurang mendukung untuk bisa memberikan kalian lebih-lebih gitu ya. Seadanya bisanya. Coba kita lihat perasaannya, apakah sudah hilang atau masih besar ya. Saya ambil 3 dari sini, 3 dari yang satunya. Oke. Sebenarnya kalau saya lihat di sini tuh perasaannya sebenarnya besar. Cuman orang ini kan secara perasaan itu nomor kesekian ya, lebih lebih mengutamakan alam logikanya ya, alam pikiran secara logika. Sehingga orang ini itu lebih lebih kalau memang kalian bisa bahagia tanpa dirinya ya, ya sudahlah saya mikir hal yang lain gitu loh ya. Dia nggak terlalu kebaperan orangnya. Ya, kalau dibilang cinta sebenarnya minimal komunikasi lah. Dia di sini saya merasakan kehilangan semangat sebenarnya ya. Kemudian agak kepikiran karena mungkin banyak yang di antara kalian ini komunikasinya terganggu ya, atau mungkin bahkan ada yang blokir ya. Kita lihat ya. Untuk yang blokir di sini
Dia berusaha mengalih-alihkan pikirannya yang selalu tertuju sama kalian dengan lebih banyak bergerak, ya, membuang energinya dengan pergerakan, ya. Itu. Yang kalian mungkin memblokir atau mungkin membatasi komunikasi sama dia, ya. Apakah dia gundah? Ya. Kalau dia gundah berarti perasaannya masih dalam. Oke. Di sini ya. Saya melihatnya. Dia di sini mungkin di sini kalian itu ada banyak ya, nggak cuman sedikit. Banyak yang terhubung dalam cinta bersegi. Entah dia atau kalian yang punya pasangan. Sehingga di sini untuk dia bergerak atau dia maju kepada kalian atau memperjuangkan itu masih mikir berapa kali gitu loh. Ya karena apa? Mungkin karena salah satu atau keduanya ada pasangan, ya. Apalagi di sini ada yang sudah punya anak, ya. Dan di sini saya merasakan kalau memang kalian yang punya pasangan, dia nggak ingin ganggu karena dia menyamakan dengan dirinya sendiri kalau memang dia punya pasangan, ya, sama-sama punya pasangan. Kalau terganggu kehidupan dengan pasangannya atau bahkan anaknya, itu sangat nggak nyaman. Maka dari itu dia memposisikan seperti itu. Dia nggak akan ganggu walaupun sebenarnya ingin berkomunikasi. Saya melihat mungkin beberapa memang ingin ingin berkomunikasi sama kalian tapi mungkin sungkan sama pasangan kalian gitu loh, ya. Ataupun kalaupun memang kalian tidak punya pasangan, dia yang punya pasangan, saya melihat dia masih terkungkung sama pasangan dan sibuk dengan anaknya, ya, pasangan dan anaknya. Saya lihatnya seperti itu. Kita lihat lagi ya, perasaan dia kepadamu apakah sudah tidak cinta lagi, tidak ingin memperjuangkan, sudah hilangkah perasaannya? Sampai di sini sih nggak hilang ya perasaannya ya, masih ada dan masih kepikiran, ingin komunikasi lagi. Oke. Keinginan komunikasi masih ada. Nah, di sini anak. Saya melihatnya teman-teman ya. Di sini dia menyibukkan diri ya karena mungkin memang ada kebutuhan untuk anaknya ya atau mungkin dia ini ada yang ingin dia wujudkan secara mungkin finansial ya, berhubungan sama duit ya. Mau beli rumah, mau bayar SPP anaknya, atau anaknya keperluan apa, sehingga dia lebih fokus. Maka dari itu, apakah dia sudah tidak mencintai? Sebenarnya enggak, atau apakah dia tidak mengingat? Sangat ingat ya. Kenapa dia tidak effort? Karena dia memang memutuskan untuk memfokuskan dirinya, pikirannya, hatinya, energinya untuk hal-hal yang sifatnya lebih dia prioritaskan. Saya melihat di sini eh, anak yang paling besar energinya, ya. Kalau yang nggak punya anak gimana? Mungkin ini untuk orang tuanya, ya. Kalau dia yang justru anak, ini mungkin untuk orang tuanya. Kita lihat lagi ya. Apakah dia sudah tidak mencintaimu? Apakah masih besar energinya? Oke. Kalau secara passion, apalagi kalau dia mulai mereka-reka seperti tadi ya, mempergunakan feelingnya. Kalian mungkin begini dan begitu, lagi gini dan gitu ya. Dia asumsikan sendiri, dia simpulkan sendiri ya. Dia kalau ingat kalian, perasaannya berbunga sih ya. Kemudian saya merasakan ada hasrat ya. Tapi di sini memang tidak berani bergerak saya lihat ya. Jadi kalau saya lihat apakah dia ingin melupakan kalian, saya lihat enggak ya. Masih ingat terus, cuman sementara ini mungkin prioritasnya bukan di hubungan bersama kalian ya. Bisa dipahami sampai sini? Kita lanjut ya. Satu kartu terakhir. Bagaimana perasaan dia kepadamu saat ini? Oke. Gini teman-teman, dia ini mungkin sekarang kondisi keuangannya, dia sedang mencari keberuntungan sih sekarang ya. Mungkin lagi banyak butuhnya ya secara keuangan ya. Sedang memperbaiki kondisi finansial dia. Terus kemudian saya juga melihat banyak tuntutan secara ekonomi di sini. Kalau memang ada banyak pendapatan atau rezekinya banyak di sini ya, dia sebenarnya ingin berbagi sama kalian ya. Eh, Berbagi sama kalian. Oh, sebentar. Sebenarnya enggak, bukan berbagi, tapi ingin pamer. Saya pun juga bisa. Oke, secara ekonomi ya. Nah, di sini ada kalau dia punya rezeki lebih mungkin ingin menunjukkan kepada kalian ya. Mungkin ada keinginan, saya merasakan di sini keinginan untuk mungkin bayar utang ke kalian. Amin kalau memang dia punya utang atau dia ingin
bertemu sama kalian ya, mungkin sekedar, makan atau mungkin sekedar ini, tapi saya melihatnya di sini kalau ketemu ada sedikit maunya terkait dengan Lily ini ya, hasrat, gairah ya. Jadi ini hanya untuk waspada saja untuk yang resonate ya. Kalau dia ingin ketemu lagi bicara bicara atau apapun ya, diwaspadai kalau yang memang sudah mulai mengarah ke physical touch ya. Saya merasakan seperti itu. Ya, kalian bisa, antisipasi atau memang kalau kalian mau ya monggo silakan. Cuman saya merasakan seperti itu. Ada energi-energi keinginan dia menuju kalian. Ya ada, tapi saat ini mungkin belum ya. Saat ini mungkin dia belum karena fokusnya bukan kepada kalian tapi kepada hal yang ini ya. Oke, kalau memang dia punya, energi lebih, materi lebih, dia ingin ketemu sama kalian. Dia tidak ingin ketemu kalian dengan keadaan apa adanya atau seperti saat yang sekarang ini dia mungkin sedang, eee, kesulitan keuangan atau kurang keren di mata kalian ya. Dia nggak mau seadanya. Seperti itu teman-teman. Oke. Kemudian ya, apa rencana dia? Rencananya tadi sudah ya, ada niatan untuk ketemu kalau memang duitnya sudah ada. Ya, dia nggak mau dengan tangan kosong atau kelihatan melas ya. Kemudian, eee apakah orang ini sebenarnya benar-benar serius ya, serius atau mungkin tulus, mungkin saat ini sementara dia masih fokus sama yang lain, membiarkan kalian bahagia dengan yang lain, atau ya memang dia itu ada niatan memang ya sudah kau memang bahagia tanpa diriku ya sudah ya, saya tak bahagia dengan hidupku juga gitu ya. Bahagialah dengan hidupmu sendiri dan aku dengan hidupku sendiri. Yang mana ini? Kita lihat ya yang gimana. Dia atau malah bukan dua-duanya, dia punya rencana atau niatan yang lain. Kita lihat, niatan dia kepadamu. Niat dia, oh kok pakai kartu ini? Sik, keliru. Apa niat dia kepadamu sebenarnya? Apa niat dia kepadamu sebenarnya? Ya. Apa niat dia sebenarnya kepadamu? Ada rencana apa? Adakah rencana dia untukmu? Chemistry, ya. Dia sebenarnya masih ingin ada satu chemistry ya, dia nggak ingin memutuskan chemistry itu. Mungkin kalau sementara ini ya, kalian sedang happy dengan yang lain, dengan hal yang lain tambah dia nggak apa-apa. Tapi di sini ada rencana dia ingin menarik kalian kembali kepada ke dalam pelukannya atau, secara koneksi terhubung lagi sama kalian, minimal itu. Jadi apakah orang ini ingin melepaskan? Enggak ya. Dia ingin memelihara ya atau menumbuhkan lagi chemistry di antara kalian. Kita lihat lagi chemistry ya. Kita lihat apa niat atau rencana dia ya pas life relationship ya. Di sini dia ingin mengulang lagi ya, pas life itu hidup di masa lalu semacam reinkarnasi. Kalau saya melihatnya ya, dia merasa sama kalian itu memang secara past life itu terkoneksi sampai sekarang. Jadi intinya nggak bisa kita itu pisah dalam keyakinan dia. Jadi bagaimanapun kau pergi ya, aku yakin kau akan datang. Dan saat kau datang pun saya juga dengan senang hati menerimanya. Tapi kita cek ya, apakah apakah ada niatan dia untuk, membuat effort duluan atau menunggu kalian, itu nanti ya. Atau kalian yang, dia menunggu kalian yang membuat effort ya, kita lihat. Kalau di sini, eee, s saat ini niatnya, pengennya ya hubungan kita kembali ya, kembali. Tapi sebentar memang, ya oke lah kamu sekarang sama hidupmu, aku dengan hidupku sendiri ya. Tapi aku yakin kita akan bersama lagi. Kita nggak akan bisa terputus dan kita nggak akan bisa saling melupakan. Kita nggak bisa saling terpisah. Oke oke. Di sini ada rencana dia untuk minta maaf ya. Kemudian saya melihatnya juga ingin menjelaskan kenapa dia begini dan begitu yang kemarin ya, atau mungkin ada penjelasan-penjelasan lain ya. Dan di sini dia tetap
ingin menjalani hubungan bersama kalian. Give your relationship a chance sama stay optimistic about your love life. Jadi dia masih yakin hubungan bersama kalian bisa berjalan lancar lagi ya, walaupun saat ini nggak bisa ya, mungkin berjalan sendiri-sendiri. Di sini rencana dia apa? Ingin kembali bersama kalian dan mengambil pelajaran ya, bahwa bersama kalian bahagia tanpa dia itu nggak enak ya. Dia sudah berusaha keliling-keliling ya, buang bensin seperti yang saya bilang tadi ya. Tapi ada pelajarannya ya, saat terpisah dia jadi lebih fokus sama hal yang lain, it's okay lah. Tapi dia berharap bisa kembali lagi ya, entah kapan. Kita lihat apakah dia ingin segera membuat effort kepada kalian atau menunggu kalian ya, yang membuat effort duluan ya. Karena seperti yang saya sebutkan tadi ya, bahwa dia itu orangnya gengsian ya, nggak mau memulai terlebih dahulu. Kita lihat apakah kali ini dia ingin memulai terlebih dahulu atau enggak. Kita lihat ya. Kita lihat. Usaha dia ya. Usaha dia untuk mewujudkan rencananya ya, usahanya. Energi usaha dia ya untuk mewujudkan pertemuan atau mungkin menyambung kembali atau mungkin meminta maaf tadi ya dengan creation. Ya dia memang berusaha untuk mendekati kalian. Tapi di sini saya merasakan kok energinya creationnya nggak bagus ya. Maksudnya bukan secara nyata, mungkin secara doa ya, kalau semoga doa yang baik, atau mungkin di sini saya melihatnya juga ada yang minta pertolongan orang yang pakai mantra-mantra atau apa ya, ke orang pinter gitu ya, supaya menarik energi kalian. Saya merasakan ada yang seperti itu. Walaupun beberapa ya. Mungkin itu yang menyebabkan mungkin kalian walaupun berusaha untuk healing masih ingat terus ya. It's okay, nggak apa-apa. Cuma digituin aja. Kita kan punya Tuhan. Gak usah takut ya. Kalau nggak nyaman ya serahkan sama Tuhan. Tuhan, saya nggak nyaman ya. Pisahkan saja gitu ya. Oke, di sini. Oke. Apakah ini dia bagaimana usahanya? Iya, karena di sini memang dia tidak bisa melupakan kebaikan kalian ya. Dia nggak ingin melupakan kebaikan kalian. Rupanya bagi dia kalian tuh banyak berbuat baik sama dia sehingga dia nggak bisa melupakan. Apakah dia ingin berusaha ya sebagai balasan dari kalian pernah baik sama dia, masa dia gengsinya kebesaran. Dia di sini berusaha untuk menurunkan egonya saya lihat ya, tapi belum ya. Karena dia ingin menyelesaikan permasalahannya yang lebih prioritas, mungkin ekonomi, mungkin pasangannya, mungkin anaknya ya. Kita lihat lagi ke apa nih? Oke, discovery. Di sini saya melihat dia ingin mencari kalian ya, bagaimanapun caranya. Entah kalian yang blokir atau dia blokir ya. Kalau dia blokir sudah lama tanpa ada ada indikasi atau tanda-tanda dia muncul, ya sudahlah ya. Kita harus logis juga ya. Berarti orangnya memang nggak bikin sama kalian. Oke, kita lihat ya. Sementara mungkin dia ingin menyelesaikan sesuatu dulu yang penting. Yang penting-penting buat dia, yang prioritas ya. Dan dia ingin tampil ke kalian secara perfect, nggak mau seadanya ya. Sementara dia mungkin mengisolasi atau mungkin hubungan kalian itu memang sementara ini memang nggak terhubung, nggak masalah. Tapi walaupun seperti itu dia masih ada bingung ya. Karena di sini saya melihatnya dia kalau mengikuti sementara ini dia mengikuti insting atau nalurinya dia. Ya seperti yang saya bilang tadi, dia sok insting, sok feeling, sok intuitif, di mana mungkin ada asumsi-asumsi atau mungkin dia itu berpersepsi tentang kalian. Oh, kamu bahagia sama cowok lain, cewek lain gini-gini, membuat sakit hati. Nah, itu yang memperlambat ya, memperlambat energi dia menuju kalian ya. Untuk si dia yang mungkin sok intuitif tadi ya. Kalau orang-orang yang kalian pikirkan atau terhubung dengan kalian dengan cerita ini orangnya lebih positif, saya lihat orangnya lebih kepada memanifestasikan kepada hal yang lebih prioritas dulu. Kalau itu sudah selesai, mungkin ingin menuju kalian. Karena di sini kalau memang segala sesuatunya sudah beres, dia akan mencari kalian, ingin mencari kalian. Di sini discovery ya, dipelajari gimana caranya bisa
masuk lagi ke dalam masuk lagi ke dalam hubungan bersama kalian, kemudian bagaimana caranya dia ingin masih putar otak, tapi masih belum ya. Saya merasakan apakah lama atau cepat, saya nggak tahu teman-teman, yang jelas saat kartu ini ditarik memang belum ya. Tapi adakah keinginan? Ada ya, bukan tidak ingin sama sekali, tapi apakah pasti terjadi? Tidak ada yang pernah tahu hal yang kedepannya terjadi, oke? Karena yang kedepannya ya atau belum terjadi itu wewenangnya Tuhan, bukan wewenangnya tarot reader ya. Kalau ada tarot reader yang tahu ke depannya ya, bullshit saya kira ya. Karena bisa tepat bisa enggak. Mending saya bilang, ya kita nggak tahu ya. Nggak usah terlalu berharap ya. Kalau memang kalian masih mencintai orang ini, ingin kembali lagi, doakan ya. Doa berharap sama yang punya hidup ya, yang punya kuasa atas segala sesuatu yaitu Tuhan ya, bukan ke tarot. Ya, tarot ini baca energi aja, termasuk jodoh, maut, rezeki. Ya, mutlak itu punyanya Tuhan, bukan punyanya kartu atau punyanya peramal ya. Nggak bisa gitu. Itu yang harus ditanamkan ya, karena itu menyangkut akidah. Kenapa saya selalu menyampaikan seperti itu? Karena itu penting ya. Hal yang paling penting ya dalam pembacaan tarot. Kita harus tetap punya tanggung jawab moral sebagai tarot reader untuk menjaga akidah, keimanan ya penonton ya. Sering-sering diingatkan ya. Kalau yang nggak mau ya nggak apa-apa. Oh ini bebas kok. Oke, jadi ini. Kemudian apakah kalau saat dia kembali atau apa saya mending bahagia dengan versi saya sendiri atau saya tetap menunggu dia? Kalau saya lihat nggak usah ditunggu. Yang penting jalani saja kenyamanan, kebahagiaan versi kalian sendiri. Kalau memang dia datang biarlah datang dengan versi terbaiknya. Kalau nggak datang berarti dia memang bukan yang terbaik untuk kalian. Itu aja. Itu saran dari saya. Bisa dipakai bisa enggak ya. Tapi kita lihat saran dari kartunya apa. Kita lihat ya. Kalau ditanyakan, apakah dia kumat-kumat lagi atau memang dia sudah tobat beneran? Saya lihat ya, energi kalian tadi ya di awal itu karmik, teman-teman. Karmik itu segitu itu ya. Acceptance is the key to inner peace ya. At time we must accept things as they are. Jadi gini, terimalah yang sekarang ini terjadi ya. Nikmatilah, jalani saja ya. Jangan berusaha untuk berubah supaya segala sesuatunya itu di dalam kontrol kalian, diakal-akal sendiri, dipikir sendiri, diatur-atur sendiri. Jangan lupa yang atur semua yang ada di dunia ini Tuhan. Maka dari itu jangan kita sebagai manusia dengan kemampuan kita walaupun kita pinter ya, manusia itu kadang-kadang terlalu merasa dirinya mampu mengendalikan segala sesuatu dengan alam pikirannya padahal tidak ya. Karena kalau sudah terlalu mengandalkan kemampuan otak ya, pikiran manusia yang sebenarnya terbatas itu, kalau tidak terwujud seperti ekspektasinya akan kecewa, bisa stres. Maka dari itu lebih apa ya, lebih menyerahkan sepenuhnya kepada semesta, kepada Tuhan. Kalau usaha dan doa harus ya, memang itu kapasitas manusia memang harus seperti itu. Tapi jangan terlalu memaksakan diri, memaksakan pikiran untuk mewujudkan sesuatu yang sebenarnya bukan kapasitas manusia. Jadi jalani saja yang ada, syukuri saja yang sekarang terjadi ya, yang kedepannya kita belum tahu ya. Doakan yang baik-baik ya. Kalau memang dia yang terbaik untuk kalian, ya semoga kembali dengan versi terbaik ya. Kalau memang dia tidak kembali atau mungkin kalian tidak terhubung lagi ya sudah berarti dia bukan yang terbaik untuk kalian. Walaupun mungkin dalam alam pikiran kalian, kacamata kalian dia yang terbaik untuk kalian ya. Kadang-kadang kita itu manusia ya, mungkin sudah banyak pengalaman hidupnya, banyak ilmunya. Kadang-kadang jadi sok tahu ya yang terbaik untuk dirinya. Terkadang yang kita butuhkan ya itu Tuhan lebih tahu ya, bukan yang kita inginkan ya. Criticizing one another oke. Di sini gini. Tidak usah mengkritisi satu sama lain ya. Kalau dia memang mengkritisi kalian ya, mengkritik atau mungkin nggak cocok sama kalian ini dan itu, ya biarin ya. Tapi kalian nggak usah mengkritisi dia atau menilai-nilai dia. Dia begini sih, dia begitu, ya sudahlah. Kalau saya lihat sih kalian memang sudah di fase itu. Biarin sudah wis, ya wis, biarin gitu ya. Biar aja dia mau begini dan begitu, yang penting saya bahagia ya, karena cinta saya tulus. Kalau memang kau kembali monggo, kalau nggak kembali ya sudah, saya mau bahagia sama hidupku sendiri. Sebenarnya
kuncinya di situ sih, supaya kita tetap damai hatinya, ya. Ini pesannya adalah kalau ingin bahagia tidak usah menilai-nilai atau menjudge dia dengan pemikiran kita, biarin saja. Yang penting kita bahagia, oke? Biarin saja kita bahagia, menikmati hidup yang sekarang, banyak bersyukur ya. Yang kedepannya mohon yang terbaik, itu aja. Oke, di sini. Life is a series, oke. Go with the flow ya. Kalau kalian bisa menjalani ini, melewati ini, fase ini ya, insya Allah ya. Bukan saya yang menjanjikan, biasanya orang-orang yang sabar, orang-orang yang berserah hanya kepada Tuhan, biasanya diberikan reward. Semoga reward itu bisa lebih membahagiakan kalian, berkahnya lebih banyak. Karena di sini go with the flow ya, jalani saja. Ya, dengan nyantai, jangan terlalu. Saya kira kalian sudah nyantai kok ya energinya. Ya. Kalau dia biarin aja. Kalau datang monggo, nggak datang nggak apa-apa ya. Jadi seperti itu, boleh diambil boleh enggak, saya hanya pembaca tarot, saya memberikan saran dan ini saran dari kartu, bisa bacaan kartunya ini bisa resonate bisa enggak karena ini general ya, bukan personal. Dan untuk personal caranya adalah daftar dulu ya, ke admin saya bukan ke saya, namanya Kak Flori, nomor Kak Flori WA-nya ada di bawah video ini di deskripsinya. Silakan kalian chatting melalui WA, tapi ketiknya cuman daftar tarot ya, daftar tarot saja jangan ketik yang lain supaya dibalas sama Kak Flori ya. Kalau sudah dibalas sama Kak Flori, yang balasan dari Kak Flori itu dibaca semuanya. Kalau kalian baca semuanya dengan seksama, pasti saya yakin kalian bisa mengerti ya dan mengikuti tata caranya seperti itu ya. Sekilas info saja, pembacaan di saya semuanya berbayar. Dengan video call kalian boleh matikan kamera kalian. Yang penting kita tetap berinteraksi karena saya cara membacakannya ya seperti ini. Kalian melihat bagaimana saya mengambil kartunya dan pertanyaannya bebas, boleh berapapun sesuai dengan durasi yang kalian pilih ya. Sesuai dengan durasi yang kalian pilih. 15 menit dan 30 menit ya. Biaya menyesuaikan seperti rules yang sudah dikirimkan oleh Kak Flori ya. Aturan mainnya semuanya sudah ada ya. Seperti itu silakan diikuti. Dan jam kerja saya itu jam 3 sore sampai jam 8 malam. Jadi kalau kalian chatting di luar itu ya mungkin balasnya akan slow respon. Dan kalau memang ada mungkin beberapa kasus atau beberapa orang yang memang bisa di pagi hari ya atau kadang-kadang siang hari ya itu memang kebetulan bisa karena tarot reader itu mengandalkan energi semesta ya jadi nggak bisa kayak orang kerja gitu sepenuhnya. Tapi kalau jam kerja memang sudah saya tetapkan ya. Tapi terkadang bisa di luar itu tergantung energi dan tergantung juga kesibukan saya di luar itu loh ya. Yang jelas untuk tarot itu jam 3 sore sampai jam 20 malam. Seperti itu ya. Jam 8 malam. Oke, terima kasih banyak teman-teman sampai sini. Adakah dari kalian yang belum subscribe? Kalau ada yang belum jangan lupa di-subscribe ya. Berikan dukungan kepada channel ini dengan subscribe, bunyikan tanda loncengnya supaya kalau saya upload video terbaru kalian bisa langsung nonton supaya energinya fresh. Jadi kalau memang diikuti dari awal hingga akhir ya, itu resonate sama kalian, saya berharap kalian bisa mendapatkan manfaat positif dari bacaan general sekalipun ya, berasa personal reading jadi nggak perlu personal reading buang-buang uang, oke ya. Dan jangan lupa juga like, share, dan komen ya. Terima kasih banyak teman-teman, semoga kalian bisa mendapatkan manfaat positif dari bacaan ini sehingga bisa membawa berkah-berkah untuk saya yang bacakan dan berkah untuk kalian yang buang-buang kuota untuk menonton video ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.